Banyak lansia yang dipaksa menyerahkan martabatnya hanya karena selembar popok dewasa yang mengikat tubuh mereka setiap hari akibat ketidakmampuan menahan buang air kecil. Anggota keluarga seringkali menganggap remeh masalah beser atau ngompol pada orang tuanya dan memilih jalan pintas dengan membelikan popok berbal-bal tanpa pernah mencari tahu akar penyebab medisnya. Penggunaan popok dewasa secara terus-menerus, dari pagi hingga malam, justru mempercepat kematian sel-sel saraf di sekitar area panggul karena otot. Saluran kemih menjadi sangat manja dan tidak pernah dilatih untuk menahan cairan lagi. Kondisi kelembapan ekstrem dan tertutup di dalam popok tersebut juga menjadi ladang yang sangat subur bagi bakteri dan jamur perusak kulit yang menyiksa lansia dalam diam. Mengandalkan popok seumur hidup bukanlah sebuah solusi kesehatan, melainkan sebuah bentuk keputusasaan dan jalan pintas yang sebenarnya sangat bisa disembuhkan dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Tahukah Bapak Ibu, rasa malu karena mengompol ini bisa dihentikan. Otot kandung kemih yang sudah layu bisa dikencangkan kembali secara alami menggunakan zat astringen yang ada di dalam pucuk daun jambu biji. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Irfan Ali, di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, tempat kita membahas kesehatan lansia dengan ilmu medis yang masuk akal. Sebelum kita membedah mekanisme kerja daun jambu biji ini, silakan Bapak Ibu tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi kesehatan pernapasan dan organ dalam dari saya setiap minggunya. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar, saya siap melatih kembali otot saluran kemih saya. Lalu sebutkan asal kota Bapak Ibu, agar kita bisa saling menyemangati. Sekarang, silakan siapkan segelas air putih atau camilan sehat yang direbus. Cari posisi duduk yang menopang punggung dengan nyaman, dan mari kita mulai pelajaran kita. Mari kita pelajari anatomi saluran kemih kita secara mendalam. Bayangkan kandung kemih Bapak Ibu sebagai sebuah balon air lentur yang dindingnya tersusun dari otot detrusor. Di bagian leher bawah balon tersebut, terdapat saluran pembuangan yang dijaga oleh otot melingkar bernama sfinkter uretra. Otot sfinkter ini bekerja seperti keran air. Saat masih muda, balon detrusor ini sangat elastis, bisa mengembang, menampung urin hingga setengah liter. Di saat yang sama, otot keran sfinkter mencengkeram dengan sangat kuat menahan cairan. Namun seiring bertambahnya usia, otot dinding balon kandung kemih ini menebal, kehilangan jaringan ikatnya, dan menjadi kaku. Kapasitas tampungnya menurun drastis. Masalah utamanya terjadi di bagian bawah, di mana otot keran sfinkter menjadi kendur, menipis, dan kehilangan daya jepit sarafnya. Begitu ginjal mengirimkan sedikit saja urin ke dalam kandung kemih, dinding yang kaku langsung mengirim sinyal penuh ke otak. Otak memerintahkan untuk buang air, namun keran penahan di bawah sudah terlalu longgar untuk menahannya selama Bapak Ibu berjalan ke toilet. Air seni pun merembes keluar tanpa disengaja. Jika kelemahan otot panggul ini dibiarkan dan tubuh terus-menerus diserahkan pada pemakaian popok, ada 3 bahaya fisiologis mematikan yang sedang mengintai. Pertama, terjadinya kerusakan arsitektur tidur yang memicu hipertensi dan gangguan fungsi jantung. Tidur manusia memiliki fase yang disebut fase tidur dalam atau REM, di mana tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak. Ketika Bapak Ibu harus terbangun setiap 1 jam sekali karena desakan kencing, otak akan terus memotong fase tidur tersebut. Kondisi kurang tidur kronis ini memicu otak untuk melepaskan hormon stres kortisol secara berlebihan di aliran darah. Hormon kortisol ini memaksa pembuluh darah menyempit dan membuat jantung terus berdetak cepat seolah-olah sedang dalam ancaman bahaya sepanjang malam. Tekanan darah akan merangkak naik secara perlahan setiap harinya, dan pembuluh darah halus di otak yang terus mendapat tekanan tinggi ini berisiko besar pecah di pagi hari, menyebabkan stroke hemoragik. Kedua, infeksi saluran kemih bagian atas yang menjalar merusak unit penyaring ginjal. Otot keran sfinkter yang sudah lemah tidak hanya gagal menahan kencing, tetapi juga gagal berkontraksi untuk memompa keluar seluruh urin secara tuntas saat Bapak Ibu duduk di kloset. Secara klinis,
selalu ada genangan urin sisa yang tertinggal di dasar kandung kemih. Genangan urin bersuhu hangat ini adalah media biakan yang paling sempurna bagi koloni bakteri usus. Bakteri akan mengurai zat urea di dalam sisa urin tersebut menjadi amonia yang membuat kencing berbau sangat pesing dan keruh. Jika infeksi bakteri ini dibiarkan berdiam di kandung kemih berbulan-bulan, bakteri tersebut memiliki flagela atau bulu cambuk untuk berenang naik menentang arus melalui saluran ureter, menembus masuk ke dalam ruang ginjal, dan mulai menghancurkan sel-sel nefron penyaring ginjal. Kondisi ini dinamakan pyelonefritis, sebuah infeksi ginjal berat yang bisa berujung pada keharusan cuci darah. Ketiga, kerusakan jaringan epidermis panggul dan depresi psikologis yang mengisolasi lansia. Pemakaian popok dewasa menahan cairan kotor tepat menempel pada kulit kemaluan dan bokong selama berjam-jam. Zat amonia korosif dari pemecahan urin tadi akan mengikis lapisan pelindung asam alami pada kulit. Sel-sel epidermis terluar akan mati dan terkelupas perlahan, menyebabkan area tersebut memerah meradang, sangat lecet, dan perlahan berkembang menjadi ulcus decubitus atau luka baring terbuka yang terinfeksi jamur. Secara psikologis, bau amonia yang menempel permanen pada pakaian membuat lansia sangat sadar diri. Mereka mulai menarik diri dari pergaulan, menolak pergi sholat berjamaah di masjid, menghindari kumpul keluarga, dan akhirnya jatuh ke dalam depresi reaktif karena merasa cacat dan menjadi beban bagi anak-anaknya. Untuk mengatasi masalah beser ini dari akarnya, kita harus melakukan intervensi medis alami untuk mengembalikan kekencangan serat otot sfinkter uretra tersebut. Alam telah menyediakan senyawa kimia organik yang disebut astringen dalam konsentrasi tinggi di dalam pucuk daun jambu biji. Selama ini masyarakat mengonsumsi daun jambu biji hanya saat terkena diare kronis. Farmakokinetik atau cara kerja daun ini dalam menghentikan diare adalah dengan mengikat protein pada selaput lendir usus, yang secara otomatis menciutkan dan mengencangkan otot polos saluran cerna. Secara histologi anatomi, otot yang menyusun usus memiliki struktur seluler yang sama persis dengan otot polos yang menyusun saluran kemih dan kandung kemih kita. Saat senyawa astringen dan tanin dari seduhan daun jambu biji diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam sirkulasi darah menuju panggul bawah, molekul penyamak ini akan langsung bekerja mengikat jaringan otot sfinkter uretra, memicu kontraksi seluler yang merapatkan dan menciutkan kembali otot yang tadinya kendur dan layu. Mari kita bahas prosedur tata cara meracik daun ini dengan takaran medis botani yang tepat agar senyawa taninnya tidak rusak. Pertama, cari pohon jambu biji jenis berdaging merah atau putih. Petiklah secara spesifik hanya bagian pucuk daun yang paling muda, yang berada di dua ujung teratas. Ranting, ciri fisik pucuk muda ini adalah warnanya yang hijau kekuningan terang. Teksturnya berbulu sangat halus, tipis, dan belum memiliki serat tulang yang kaku. Pucuk daun yang masih dalam fase pertumbuhan ini menyimpan konsentrasi astringen dan antioksidan yang paling padat. Ambil sekitar 5 hingga maksimal 7 lembar helaian pucuk tersebut. Cuci bersih setiap permukaannya di bawah air mengalir yang pelan. Setelah bersih, gunakan jari untuk meremas atau menyobek kasar daun-daun tersebut. Tujuan penyobekan ini adalah untuk memecah dinding sel daun, agar minyak atsiri dan tanin lebih mudah larut ke dalam air saat direbus nanti. Kedua, siapkan media perebusannya. Sangat diwajibkan menggunakan panci berbahan tanah liat murni, wadah kaca Pyrex yang tahan panas, atau panci stainless steel kualitas tinggi. Dilarang keras menggunakan panci berbahan dasar aluminium, karena partikel logam aluminium akan bereaksi mengikat. Senyawa tanin herbal menjadikannya zat beracun bagi ginjal. Masukkan sobekan daun ke dalam panci, lalu tuangkan 3 gelas takar air minum bersuhu ruangan. Nyalakan kompor dengan besaran api sedang, dan tunggu sampai air mulai muncul gelembung mendidih. Pada detik air mendidih tersebut, segera putar knop kompor ke setelan api yang paling kecil. Proses ini dinamakan ekstraksi lambat. Biarkan perebusan berjalan pelan selama 20 menit penuh. Suhu panas yang rendah namun stabil ini akan menarik keluar seluruh senyawa pengencang otot tanpa memutuskan rantai karbon
molekulnya. Air rebusan akan luntur, berubah menjadi warna hijau kecoklatan yang pekat. Setelah volume air menyusut setengahnya atau tersisa 1,5 gelas, matikan api, diamkan uapnya, turun sejenak, lalu saring ke dalam gelas kaca. Ketiga, aturan waktu konsumsi. Obat herbal ini memiliki jam kerja optimal yang wajib dipatuhi. Ramuan ini harus diminum 1 kali sehari pada waktu sore hari. Kira-kira pada pukul 5 sore setelah Bapak Ibu selesai mandi, atau sekitar 1 jam sebelum jadwal makan malam. Minum ramuan ini dalam keadaan hangat. Lidah Bapak Ibu akan mengecap rasa yang cukup sepat dan sedikit pahit. Namun perlu diingat bahwa molekul penyamak penyebab rasa sepat itulah wujud asli dari zat pengencang otot kandungnya. Jangan menambahkan gula pasir, pemanis buatan, atau madu sedikit pun. Glukosa dari pemanis bersifat iritatif ringan terhadap dinding kandung kemih yang sedang meradang, sehingga justru akan menstimulasi saraf, memicu hasrat ingin kencing. Dengan meminumnya di sore hari saat perut belum terlalu penuh, zat astringen memiliki waktu biologis yang pas untuk diserap darah dan mencapai otot panggul saat malam tiba. Begitu Bapak Ibu naik ke tempat tidur, otot sfinkter di bawah sana sudah berada dalam kondisi kontraksi rapat dan kokoh. Laju tampungan air seni dari ginjal akan ditahan dengan sangat kuat, sehingga Bapak Ibu bisa memasuki fase tidur dalam sampai waktu subuh tanpa insiden mengompol. Sebelum melangkah pada evaluasi otot, saya perlu meluruskan pemahaman keliru yang sangat membahayakan ginjal di kalangan lansia penderita beser. Mitos yang paling sering dipraktikkan adalah mengurangi secara drastis atau berhenti minum air putih mulai siang hari agar volume kencing malam hari sedikit. Ini adalah kesalahan medis yang sangat fatal. Ketika tubuh dehidrasi secara sengaja, ginjal tetap memproduksi urin. Namun wujud urin tersebut menjadi sangat kental, pekat, dan memiliki kadar keasaman asam urat yang sangat tinggi. Cairan urin pekat yang tajam ini akan terus menggores dan melukai dinding mukosa bagian dalam kandung kemih. Luka iritasi ini membuat otot dinding kemih berkedut kejang, memunculkan rasa anyang-anyangan dan sensasi ingin terus membuang air, meskipun kandung kemih kosong melompong. Bapak Ibu tetap wajib minum air putih dalam jumlah normal di siang hari. Hanya saja, batasi asupan cairan 2 jam tepat sebelum waktu tidur malam. Mitos yang kedua adalah menganggap popok dewasa sebagai obat penyembuh. Memakai popok 24 jam memberikan sinyal pasif ke otak bahwa otot panggul tidak lagi perlu menahan beban. Otot yang tidak pernah dikontraksikan secara paksa akan mengalami atrofi atau penyusutan sel otot permanen. Untuk mengetahui sejauh mana persentase kelemahan otot panggul Bapak Ibu saat ini, mari kita lakukan serangkaian tes provokasi fisik klinis mandiri. Silakan Bapak Ibu duduk tegak, bergeserlah sedikit ke ujung depan kursi. Tarik napas panjang ke dalam rongga dada, lalu lakukan gerakan batuk paksa yang sangat keras dan menghentak dari dalam otot perut sebanyak 3 kali berturut-turut. Rasakan bagian bawah tubuh Bapak Ibu. Apakah saat tekanan perut memuncak ketika batuk tadi, ada tetesan air seni yang lolos merembes keluar membasahi pakaian dalam, tanpa bisa ditahan oleh niat Bapak Ibu? Selanjutnya, mari lakukan tes Kegel sederhana. Masih dalam posisi duduk, pusatkan fokus saraf ke area otot dasar panggul. Bayangkan Bapak Ibu sedang berada di tengah keramaian, dan tiba-tiba harus menahan dorongan kuat untuk buang angin. Jepit, tarik, dan kencangkan otot area dubur dan kemaluan tersebut ke arah dalam atas. Lalu pertahankan kontraksi jepitan itu secara konstan selama 5 detik penuh. Evaluasi kemampuan Bapak Ibu, apakah otot tersebut langsung terlepas lemas di detik kedua sebelum 5 detik berakhir? Jika Bapak Ibu positif, mengalami kebocoran urin saat batuk menghentak, dan otot panggul gagal mempertahankan kontraksi statis selama 5 detik. Ini adalah konfirmasi klinis pasti bahwa otot sfinkter uretra telah mengalami kelemahan stadium lanjut dan harus segera diintervensi dengan nutrisi astringen. Sore ini juga membahas degradasi sel otot ini, mengingatkan saya pada rekam medis pasien saya, Pak Kasno, usia 68 tahun. Beliau datang dengan keluhan nokturia berat, yaitu terbangun 4 hingga 6 kali setiap malam untuk kencing dengan volume yang hanya beberapa tetes.
mengalami kelelahan fisik dan mental akibat insomnia sekunder. Pak Kasno mengambil jalan pintas dengan rutin memakai popok dewasa sekali pakai setiap kali menjelang tidur malam. Otaknya mulai terbiasa melepaskan kontrol saraf ke otot sfinkter, membiarkan kencing mengalir bebas kapan saja ke dalam bantalan popok. 6 bulan memanjakan diri dengan cara ini, sistem otot dasar panggulnya mengalami atrofi total. Beliau sepenuhnya kehilangan fungsi otonom, menahan urin, dan mulai mengompol tanpa henti di siang hari saat sedang duduk santai atau berjalan. Beliau pun akhirnya memakai popok siang dan malam. Karena sering menunda mengganti popok yang jenuh cairan demi menghemat pengeluaran. Lingkungan yang lembab dan hangat itu memicu invasi bakteri. Suatu hari, beliau dilarikan ke rumah sakit rujukan dengan suhu tubuh 39 derajat Celcius dan menggigil hebat. Evaluasi klinis menunjukkan ruam popok derajat parah, di mana kulit panggulnya mengelupas merah terbakar amonia kimia, dan urinnya keruh bercampur sedimen darah serta nanah putih. Beliau didiagnosis menderita urosepsis, infeksi bakteri dari popok yang berhasil naik merusak jaringan ginjal dan masuk ke pembuluh darah. Kesalahan fundamental Pak Kasno adalah menyerah pada gejala dan membiarkan otot panggulnya mati perlahan demi sebuah kepraktisan hidup yang semu. Setelah infeksi ginjal sistemiknya berhasil diredam dengan injeksi antibiotik spektrum luas selama seminggu, saya menginstruksikan perubahan total. Saya meminta keluarganya menghentikan total pembelian popok. Sang istri saya ajarkan merebus 5 pucuk daun jambu biji setiap sore dengan takaran air yang tepat. Selain itu, saya meresepkan program fisioterapi mandiri berupa senam Kegel yang harus dilakukan Pak Kasno 10 kali setiap pagi. Perjuangan di 2 minggu pertama sangat melelahkan, karena beliau harus bolak-balik mengganti spray kasur akibat masih mengompol. Namun, farmakologi zat astringen berpadu dengan kontraksi mekanis senam perlahan menunjukkan hasil. Di akhir minggu keempat, serat otot keran kemihnya kembali memadat dan merapat. Beliau menangis menceritakan momen di mana beliau berhasil tidur dari jam 10 malam dan baru terbangun untuk buang air pada jam setengah 5 subuh dengan pakaian yang sepenuhnya kering. Otot tubuh lansia terbukti memiliki memori regenerasi jika terus dirangsang dengan senyawa fitokimia dan dilatih setiap hari. Pasti banyak sekali tanda tanya klinis yang berkecamuk di benak Bapak Ibu sekalian mengenai penerapan terapi ini di rumah. Mari kita bahas beberapa di antaranya dalam sesi diskusi ini. Nah, Dr. Irfan, rebusan daun jambu ini memang rasanya cukup menyengat lidah. Apakah efek astringennya akan berkurang jika saya menambahkan 1 sendok gula batu atau madu hutan organik ke dalam gelas rebusannya? Pemahaman medis untuk menjawab pertanyaan ini adalah mutlak tidak boleh. Kandung kemih lansia penderita BSR sedang mengalami overaktif dan peradangan mikroskopis. Semua bentuk karbohidrat sederhana, baik itu glukosa dari gula batu maupun fruktosa dari madu organik, memiliki sifat osmotik yang menarik air dan mengiritasi ringan dinding mukosa kandung kemih. Saat mukosa teriritasi oleh manisnya cairan urin yang disaring, saraf parasimpatik akan langsung bereaksi, memaksa otot untuk segera mengosongkan kandung kemih. Jika Bapak Ibu bersikeras menambahkan rasa manis, molekul astringen penyamak akan kalah bertarung dengan efek stimulasi iritasi dari glukosa tersebut. Bapak Ibu harus menelan rasa sepat murni tersebut karena senyawa alkaloid penyamaknya bergantung pada tingkat kepahitan daun. Pertanyaan kedua, Dokter, suami saya sedang menjalani terapi urologi dan wajib meminum pil obat kimia golongan alpha blocker untuk melebarkan saluran prostatnya setiap malam sebelum tidur. Apakah aman jika terapi daun jambu ini digabungkan secara bersamaan? Terapi herbal kombinasi ini aman dengan syarat mutlak memperhatikan farmakokinetik, penyerapan lambung. Obat kimia sintetis dan senyawa molekul tanin daun jambu memiliki reseptor serapan yang berbeda. Jika kedua zat ini berada di lambung pada menit yang sama, senyawa penyamak tanin akan melapisi dinding lambung dan mengikat bahan aktif obat kimia prostat tersebut, sehingga molekul obat gagal diserap oleh darah dan akan terbuang sia-sia menjadi tinja. Protokol klinisnya adalah manajemen waktu. Suami Bapak Ibu harus meminum ekstrak daun jambu
pada jam 5 sore. Sistem pencernaan membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mengosongkan cairan dari lambung ke usus. Baru kemudian pada jam 9 malam saat bersiap memejamkan mata, beliau sangat diperbolehkan menelan obat prostatnya. Jeda 4 jam penuh ini memastikan kedua zat bekerja secara independen di dalam tubuh. Pertanyaan ketiga, dokter, jika sore ini saya meminum rebusan daun jambu sesuai takaran, apakah besok paginya otot saya sudah sembuh total dan saya tidak akan pernah mengompol lagi? Kita harus rasional dalam memahami fisiologi tubuh lansia. Atrofi atau penyusutan massa otot sfinkter uretra adalah produk akhir dari proses penuaan dan kelalaian berlatih selama bertahun-tahun. Meregenerasi sel otot polos yang sudah menipis tidak mungkin terjadi hanya dalam satu putaran metabolisme semalam. Berdasarkan observasi pasien, efek awal zat astringen berupa penurunan frekuensi terbangun malam dari yang tadinya 6 kali menjadi 3 kali. Umumnya mulai dapat diobservasi pada hari ke-7 terapi rutin. Namun, untuk mencapai hipertrofi otot atau penebalan kembali sel penahan kencing secara maksimal hingga mampu menahan beban cairan penuh sampai pagi, dibutuhkan konsentrasi tanin di dalam darah secara konstan setiap hari selama rentang waktu 3 hingga 5 minggu penuh. Wajib dibarengi latihan senam penahan panggul setiap pagi. Tubuh lansia membutuhkan waktu perlahan untuk membangun sel protein yang baru. Sebagai penutup edukasi medis kita hari ini, mari kita renungkan satu fakta penting. Sistem perkemihan di bawah sana bukanlah sebatas sekumpulan pipa paralon mati, pembuang kotoran, melainkan jaringan otot saraf hidup yang menuntut dilatih kontraksinya. Memilih menggantungkan nasib penyelesaian pada selembar popok dewasa adalah sebuah pengkhianatan terhadap tubuh yang masih memiliki potensi regenerasi. Hargai organ vital Bapak Ibu, disiplinkan diri memanfaatkan zat kimia organik, astringen dari pucuk daun jambu biji untuk menciutkan kembali fungsi keran uretra, bisa merebahkan badan, tidur nyenyak melalui siklus tidur yang sempurna tanpa gangguan desakan urin, dan terbangun dengan kasur yang bersih, adalah fondasi dasar menjaga kewarasan pikiran dan martabat kemanusiaan di masa tua. Silakan bagikan tautan edukasi medis ini ke jaringan komunikasi keluarga besar atau komunitas pensiunan Bapak Ibu. Karena masalah inkontinensia urin ini banyak mengisolasi lansia dalam jurang depresi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita akhiri sesi ini dengan doa tulus. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, perbaiki dan kuatkanlah kembali sel-sel jaringan tubuh kami yang mulai melemah ini. Jauhkanlah hamba dari penyakit fisik yang meruntuhkan kehormatan diri di mata orang lain, dan berikanlah kami usia senja yang mandiri, bertenaga, tanpa menjadi beban berat bagi keluarga. Saya Dr. Irfan Ali, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai kita berjumpa lagi di pembahasan patologi organ tubuh pada minggu depan.